Kalau begitu kita ke pasal lain yang juga menimbulkan polemik ini, Prof. Yang mana ditentang juga oleh PBB yang bahkan dinilai melanggar HAM, yakni kebebasan berekspresi. Bagaimana tanggapan Anda, Prof? Sekali lagi ya, baca dulu. Penghinaan di dalam KUHP yang lama itu sasarannya 4. 1, penyerangan harkat dan martabat presiden. 2, penghinaan terhadap pemerintah. 3, penghinaan terhadap kekuasaan umum. 4, penghinaan terhadap pejabat negara. Dalam KUHP nasional yang baru kita sahkan, itu sudah tidak ada lagi pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum. Sudah tidak ada lagi pasal penghinaan terhadap pejabat negara. Yang tertinggal hanyalah pasal yang menyerang harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dan pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Ya, hina dan kritik itu kan 2 hal yang berbeda. Hanya mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja yang tidak bisa membedakan antara penghinaan dan kritik. Penghinaan dalam hukum pidana itu esensinya hanya 2, Mbak. 1, menista. Yang kedua adalah fitnah. Saya kira kalau fitnah itu ajaran agama pun di muka dunia ini tidak ada yang membolehkan fitnah, ya. Dan yang kedua itu menista. Menista itu merendahkan martabat orang lain. Misalnya menyebut seseorang dengan diembel-embeli kebun binatang di belakangnya. Ini kan bersifat merendahkan martabat orang lain. Di dalam pasal 218 penyerangan harkat dan martabat presiden maupun pasal 240 penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, itu sudah dijelaskan bahwa pasal ini tidak dapat dikenakan jika untuk kepentingan umum. Maka pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum? Dijelaskan juga sejelas-jelasnya di dalam penjelasan pasal 218 dan 240 bahwa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum adalah kritik yang dilakukan terhadap kebijakan presiden dan atau wakil presiden, kebijakan pemerintah, kebijakan lembaga negara. Lalu masih dilanjutkan, pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Masih ditambahkan lagi bahwa kebebasan berekspresi itu salah satunya dengan wujud unjuk rasa. Masih ditambahkan lagi bahwa kritik dalam suatu demokrasi sangat dibutuhkan sebagai pengawasan atau social control terhadap kebijakan presiden dan atau wakil presiden, juga kepada pemerintah dan atau lembaga negara. Jadi menurut Mbak, kira-kira yang belum jelas yang mana, Mbak? Saya ingin bertanya kepada para pengkritik itu yang belum jelas itu yang mana? Oke, baik. Prof Edi, terakhir ini Prof, jadi bagaimana ini Prof upaya pemerintah Indonesia untuk meyakinkan masyarakat hingga investor ya jika sebetulnya undang-undang ini adalah kemajuan bukan kemunduran? Persis. Kita selalu melakukan sosialisasi, Mbak. Terima kasih kepada CNBC malam ini yang mengundang saya. Ini adalah sosialisasi yang terus dan terus harus diberikan kepada masyarakat luas supaya paham betul, jangan terjadi distorsi informasi. Dan ini yang saya sayangkan juga, Bunga, bahwa banyak media yang tidak baca atau baca tapi tidak paham. Kemudian semacam ada frame berita ya, yang seakan-akan bahwa KUHP nasional yang baru disahkan ini jauh lebih buruk dari KUHP lama. Ini yang saya kira harus dipahamkan kepada masyarakat. Ini ada masa transisi selama 3 tahun, Bunga. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kemarin kami baru saja melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dan DPR. Salah satu rekomendasi rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dan pemerintah adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait implementasi KUHP nasional yang baru disahkan.
Terutama Mbak, sosialisasi ini diberikan kepada aparat penegak hukum. Mengapa kepada aparat penegak hukum? Supaya tidak salah ditafsirkan. Supaya baik teman-teman polisi, teman-teman jaksa, teman-teman advokat, teman-teman hakim punya frekuensi, punya standar, punya parameter yang sama untuk memahami pasal-pasal yang ada dalam KUHP nasional. Kira-kira begitu, Bunga.